Jadi udah berapa tahun kamu nggak pakai sepatu? 10, hampir 11. What's obstacle, tantangan yang paling kerasa? Karena aku honestly nggak pernah melihat orang tiba-tiba ke resepsi nggak pakai sepatu. Di airplanes juga aku nggak pernah lihat orang tidak pakai sepatu. Saya pakai jas, komplit, bawa barefoot. And then ke mall juga bisa. Oh, gini rasanya. Jadi lo tuh bisa benar-benar merasakan semua nih sensasi-sensasinya ya. Iya, itu dia. Itu keunggulannya, atau boleh bilang rasa itu nyaman banget kalau kita bisa nginjak berbagai hal gitu. Apa Pak? Latihan nggak pakai sepatu biar nggak remetik. Biar apa? Biar nggak remetik. Oh, bagus nggak pakai sepatu biar nggak rematik, bener ya Pak? Oh tuh orang tua zaman dulu ngerti tuh. Hai guys, jumpa di vlog aku. Senang sekali aku kehadiran seorang tamu yang sangat spesial. Kenapa? It's actually my first time meeting this person ya. Tapi ini sudah viral di TikTok. Udah gitu aku juga udah lihat. Pokoknya beritanya benar-benar it grab my attention. Kenapa? Karena beliau ini dikenal sebagai seseorang yang udah hampir 10 tahun ini kemanapun beliau pergi selalu tidak pernah menggunakan sepatu, which is barefoot everywhere. Mau aspal, mau panas terik, mau lagi snow, lagi es di mana-mana, tetap tidak pernah menggunakan sepatu. Kenapa? What is the reason behind everything? Apakah hanya sekedar untuk viral? Saya rasa enggak. Please welcome on my podcast. Ini dia Gobin Fasdev. Bener ya? Bener. That's right. Mas Gobin, apa kabar? Gak enak ya Mas Gobin? Nggak cocok sama looknya ya kalau Mas Gobin ya. So can I call you just Gobin? Yeah, sure. Okay, Gobin, how are you? Bahagia. Wow. Apa kabar? Bahagia. Bahagia, iya. Oke, Gobin, kamu lagi viral. Ya, viral. Kenapa? Karena kemarin yang kita dengar adalah Nest Daily ini ya. He walks on snow, desert, and asphalt completely barefoot. He flies barefoot. And if they force him to wear shoes, he wears this. Why does he do this? And then ini membuat satu konten yang akhirnya membuat banyak orang menggelengkan kepala. Tapi of course when you go viral pasti ada pros and cons. Betul. Ada yang amazed dengan, boleh liatin ya, kakinya hari ini tidak pakai sepatu, not only today tapi every day, 24/7. 24/7. Okay, so you barefoot man. Yes. Everywhere you go, you never wear sandals or shoes. Yes. I'm so sorry. Is it only for a gimmick, for the sake of being viral, or may I know what's the reason? Kenapa sih kamu tidak pakai sepatu? Okay. First, thank you for having me here. My pleasure. Awalnya itu nggak kepikir, Mel. 10-11 tahun lalu, itu saya mendengar ada sebuah komunitas di Bali, orang-orang asing yang mereka itu ingin mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Mereka punya bisnis di luar negeri, datang ke Bali melihat anak-anak terlantar, kemudian mereka punya ide untuk mengumpulkan dana untuk berkeliling Pulau Bali 500 km tanpa menggunakan alas kaki sebagai solidaritasnya untuk anak-anak itu. Nah, acara itu sudah selesai 500 km, kemudian mereka mengumpulkan orang anak itu, kemudian mereka membuat sebuah selebrasi kecil gitu, dan saya diundang ikut gitu. Dan setelah saya ikut, karena saya suka main sulap, saya bermain dengan anak-anak itu. Dan setelah itu acara selesai, dan ya sudah, oke. Setelah 3-4 bulan kemudian ada seorang asing datang ke saya, dia bilang, "Hi Gobin, hi, how are you? Good." Dia bilang, "Do you still remember me?" Saya bilang, "Ya, saya ingat wajah kamu, tapi saya lupa nama kamu, sorry ya." Dia bilang, "I'm a soul man." Soul man. Ini bukan soul ya, bukan jiwa, tapi soul. Soul man. Dan kemudian saya langsung lihat kakinya. Loh, acara 500 km itu kan sudah selesai. Kenapa kamu masih nyeker? Enggak akan selesai. Sampai kapan? Nah, saya tanya sampai kapan. Jawaban sampai kapan inilah yang sebenarnya menggerakkan hati saya. It triggered your heart. Iya. Dia bilang sampai tidak ada satu anak pun di sini yang terlantar. Wow. Di Indonesia ini terlantar. Saya bilang, wow, ini pekerjaan seumur hidup. Iya. Yes. Mungkin. Dan ini bukan pekerjaan, I'm sorry, yang only one person can taking care of. Iya. Ini kan kayaknya harus kumulatif. Betul sekali. And for some people mungkin nganggapnya adalah, are you crazy? Ya. Saya bilang ini gila.
Nah, masalahnya itu bukan saya pikir ke sana, saya balikin ke diri saya. Dia orang asing, dia punya bisnis di luar negeri, mau lo datang ke Indonesia dan take care sama Indonesia begitu. Walaupun small amount, cuma beberapa orang, tapi paling tidak niatnya itu untuk membantu begitu. Nah, saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, nginjak bumi Indonesia, ngirup udara Indonesia, makan makanan Indonesia. Terus apa yang saya bisa berikan pada bumi ini, Ibu Pertiwi ini? So, disitulah kemudian perlu 1 tahun, Mel, 1 tahun untuk mikirin, berani nggak saya untuk melepas sandal dan sepatu seperti dia? Terus bagaimana pekerjaan, bagaimana orang bilang nanti kena panas, kena paku, begitu banyak ketakutan yang ada di kepala saya sampai akhirnya dalam 1 tahun kemudian saya berani memutuskan untuk tambah alas kaki. Jadi panggilan itu from within inside of you udah ada nih, tapi berarti base-nya, reason-nya itu adalah you wanna do something for others. Yes. Wow, tapi banyak consideration ya. Kalau boleh tahu, sampai setahun akhirnya on off, berarti udah copot sepatu, pakai lagi. Enggak. Mikir sampai setahun kemudian, benar-benar dibuka dan nggak pernah pakai lagi. Gitu. Wow, oke. Kalau boleh tahu, Bin, what did you do for living sebelum kamu akhirnya barefoot? Karena kan nggak tahu ya, aku sih nggak tahu kalau di kantor boleh nggak sebenarnya barefoot dan segala macam. Jadi kamu tuh kerjanya apa, Bin? Saya suka berbagi, jadi belajar berbagi seperti itu. Nah, berbaginya biasanya trauma healing, self healing, stress management. Dulu saya itu selalu berkeliling ke daerah-daerah konflik, daerah bencana untuk ngajarin orang untuk bagaimana lepas stresnya. Jadi seperti kayak Aceh waktu tsunami, saya ngajar relawan-relawan untuk yang ke Aceh begitu, karena waktu itu saya tahun itu saya dipilih salah satu dari 15 orang di penghuni terakhir. Jadi waktu itu saya nggak bisa ke Aceh pada saat, tapi ngajar si apa itu relawannya. Kemudian Jogja gempa, bom Bali terutama seperti itu. Jadi sejak 20 tahun lalu itu saya berbagi itu, dan boleh dibilang sebagian besar hidup saya itu orang bilang kerjaannya NATO. Tahu ya singkatan NATO? NATO, what is bukan no action talk only. Bukan. That's what I know. No amplop thanks only. Jadi gak enak nih gue, Bin. Lo nyindir gue ya, Bin? Atau no amplop transport only. Jadi ya dikasih seadanya seperti itu. Itu awal-awalnya. Tapi kalau perusahaan yang memanggil ya itu ceritanya lain. Itu yang untuk saya hidup. Perusahaan-perusahaan ini memanggil saya untuk berbagi. So you're helping people to release their trauma? Yes. Ya, terus kemudian saya mulai belajar hal-hal yang lain. Terakhir cuma 2 yang saya ajarkan sekarang. Satu adalah breathing exercise. Itu yang membawa saya kemudian bisa berjalan kaki tanpa alas kaki di snow, mandi pakai air es, punya kemampuan tubuh yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan satu lagi adalah TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, yaitu satu teknik yang kita tinggal terlentang dan kemudian tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Ini no woo stuff, bukan magic ya? Nggak pakai magic, nggak pakai induksi, nggak pakai hipnoterapi, visualisasi. Even though you are skeptic 100%, tubuh tetap bisa bergetar, dan ribuan orang pernah ikut dan tidak ada satupun yang tidak bergetar. But it's gonna stop at some point. Iya, kita memang di pelatihan itu diajarkan bagaimana stopnya, karena kalau enggak berbahaya kan. Nah, bagaimana kita lepas, jadi tinggal terlentang dan tubuhnya moving by itself. Kenapa tubuh? Karena gini, pada saat aku tuh dulu juga pernah punya trauma yang cukup besar gitu ya. And then few years back, saat trauma itu datang, pasti kakiku tuh getar-getar sendiri. Yes. Dan kalau kita nonton di film-film juga, saat orang ketakutan kan they're shaking. Apakah itu adalah salah satu signs yang tubuh berikan pada saat merasa, release the energy or apa sebenarnya? Betul. Jadi tubuh kita ini dikaruniai kemampuan untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Dan selama ini orang selalu mengatakan bahwa tremor itu adalah sesuatu yang buruk. Stigmanya kan buruk, betul? Ada 300 jenis tremor di dunia ini. Tapi hampir sebagian besar tremor-tremor itu membuat kebaikan sebenarnya. Kalau kita kedinginan, kita tremor. So kedinginan, tremor ini itu membuat panas tubuh. Jadi heatnya naik. Ketika kita tegang, yoga contohnya, kita tremor. Ini karena dia tegang, dia melepaskan ketegangan, tensinya dengan tremor. Ketika kita ketakutan, so energi terlalu banyak di dalam tubuh, maka tubuh kita tremor untuk melepaskan ketakutan itu. So hampir semua tremor itu
maksudnya baik sebenarnya. Jadi sebenarnya tubuh kita memberikan sign menolong apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Pada dasarnya tubuh selalu melakukan itu. Tapi stigma yang jelek, kemudian waktu besar, waktu kita kecil, orang tua kita selalu ketika kita gemeter, mau naik panggung, kemudian dikatakan, jangan gemeter, malu-maluin orang tua. Sehingga apa yang terjadi? Si anak mulai stop mekanisme itu. Jadi ini mekanisme tubuh untuk melepas ketegangan dan trauma, tapi di stop sewaktu kita kecil. Sehingga kita tidak melakukan itu lagi. Sehingga stres kita semakin banyak, dan akhirnya muncul masalah-masalah psikis. Akhirnya pada saat kita justru stres atau ada merasakan ketegangan, kita udah takut untuk melakukan hal itu karena banyak hal yang mungkin sudah diberikan pada saat dari kecil gitu ya. Akhirnya stresnya menumpuk, ketumpuk, tidak ada rilis at some point. Makanya sekarang banyak banget ya Bin, orang tuh kayak few of my friends pendarahan di otak. Stroke itu dulu tuh kayaknya zaman kita kecil ya. Kita sepantaran I'm 42 now, you 51, yang gak terlalu jauh lah. Tapi zaman kita kecil, orang stroke tuh umurnya berapa sih Bin? 70, 60 lah. Betul sekali. Sekarang coba orang 40, 50 tuh kayaknya banyak sekali yang tiba-tiba pendarahan otak, stroke dan segala macam. Karena ya mungkin tension tadi ya. Oke, back again tentang si kamu tidak pakai sepatu. Jadi udah berapa tahun kamu gak pakai sepatu? 10, hampir 11. Aku boleh lihat nggak? Kamera boleh deket nggak? Aku boleh lihat kaki kamu lebih deket nggak? Oke. Tapi kok kamu nggak kapalan sih, Bin? Ini ada kapal, tapi nggak pecah-pecah. Tapi for 10 years? Iya. Kamu mani pedikur? Enggak lah. Nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai pasta. Jadi nggak pernah pakai sesuatu hal itu. Gitu. Wow. Iya. Ya seperti ini. Banyak ibu-ibu biasa setiap kali ketemu mama, kalau dia lihat kaki saya selalu bilang, "Gumin, lihat dong kakinya." Kok bisa sih kok kakinya lebih bagus daripada saya? Iya. Saya bilang gitu karena lagi-lagi satu saya nggak pakai sabun dan yang kedua adalah breathing. Oke, lihat ya guys. Buku ribet kau buku. Ntar lo. Oke, ini gue nih kapalan banget. Karena gue tuh ini Bin selalu pakai heels kan. Dan gue kadang-kadang pakai heels bisa 3 jam untuk nge-MC dan segala macam. Jadi ini kan bagian yang menahan kan. Automatically pasti di sini kapalan. Kok kamu coba lihat. Not really loh. Untuk orang yang 10 years you go everywhere barefoot. Oke. Bin, setelah kamu 10 tahun. Kamu 10 tahun kemana-mana tidak pakai sepatu. Apa yang paling signifikan, gak usah sekarang deh. Mungkin kan akhirnya namanya badan itu kan adjust, ya menyesuaikan. Tapi di awal-awal, sebulan pertama kamu gak pakai sepatu. What happened to your body? Gak ada apa-apa. Dalam arti itu yang mengagetkan. Jadi saya pertama pingin nyoba cuma setahun. Oke. Ya mindsetnya goalnya 1 tahun. Dan 1 tahun itu apa yang terjadi? Nah selama 1 tahun itu ternyata hanya 2 kejadian kecil yang saya ingat. Yang pertama kena staples, tapi tidak sampai berdarah, cuma tak. Oh ya, Bapak, saya ingat tempatnya exactly di mana. Yang kedua ada pecahan kaca kecil, dan itu nggak sampai berdarah. Kemudian saya merenung lagi. 1 tahun saya jalan ratusan ribu atau jutaan langkah nih, kalau dihitung-hitung. Cuma ada 2 kejadian kecil itu saja. Berarti kan oke dong. Jadi selama ini yang kita takutin apa gitu loh. Takut, oh nanti nggak bisa masuk mall, nanti nggak boleh naik pesawat, nanti nggak boleh macam-macam ketakutan itu. Tapi ternyata di dunia ini yang paling berat itu bukan menjalani. Yang paling berat itu mikirin sesuatu yang belum dijalani. Right, because the fear is actually inside of your brain. Right. Wow. Kena paku pernah nggak? Paku karatan? Nggak pernah. Kena beling pernah nggak? Nggak. Ya kalau kecil-kecil yang nothing gitu. Sebenarnya nggak ada apa. Oke, kalau kamu keluar nih berarti sekarang kamu jalan, kamu nggak pakai sepatu nih. Ini kan maksudnya keadaan jalan nih aspal. Aspal Jakarta tidak semuanya mulus kan. Betul. Geradakan atau kadang-kadang ada beling, ada apa segala macam. Kamu jalan benar-benar super careful atau kamu jalan ya selayaknya jalan aja natural? Jalan biasa. Nah menariknya adalah waktu saya pakai sandal dan sepatu, saya sering kejeduk, kesandung gitu ya, orang Jawa bilang gitu. Tapi anehnya setelah melepas sandal sepatu itu tidak pernah terjadi. Aneh banget. Saya juga sampai heran, orang-orang di sekitar saya yang tahu saya itu sering kesandung itu, dia bilang, iya kenapa sekarang kok nggak pernah seperti itu? Kayak seperti ada matanya gitu. Iya. Oh wow. Oke, kalau ke badan gimana Bin? Karena gini, kan kena panas, kena dingin segala macam. Orang yang paling orang Indonesia banget lah, masuk angin. Ya, orang kadang-kadang dingin-dingin kalau napak gitu kan takut masuk angin gitu. Makanya kadang-kadang apalagi sekarang musim hujan nih, orang pada pakai kaos kaki apa segala. Kamu gimana? Ya, yang pertama adalah tadi kan urusan
sosial ya, kenapa saya itu. Yang kedua adalah ada sebuah penelitian tahun 2011 dapat award cukup tinggi namanya Earthing, bisa dicek di earthing.com. Di situ dikatakan kita ini manusia hari ini kita itu punya masalah besar, yaitu kita dapat ion positif dari matahari banyak banget, tapi kita nggak dapat elektron negatif. Ketidakseimbangan magnetik dalam tubuh kita itu menyebabkan berbagai masalah penyakit. Nah, ketika kita grounding, ini penelitian udah banyak, apa yang terjadi? Mood kita menjadi lebih baik, tidur menjadi lebih oke, inflamasi bisa berkurang. Kita tahu bahwa 10 penyakit membunuh paling atas, 9 diantaranya karena inflamasi. Ya. Nah, kalau kita grounding, inflamasi berkurang. Kalau ada sakit-sakit juga berkurang. Heart rate menjadi lebih stabil, tekanan darah menjadi lebih stabil. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa hanya dengan grounding, nggak harus 24 jam, harus 24 jam, 30 menit saja terhubung dari 4 media ini, yaitu batu, pasir, tanah, rumput. Batu, pasir, tanah, rumput. Oh, jadi nggak harus tanah ya, Bin? Nggak harus. 4 elemen ini ya. Apalagi kan kalau kita setiap hari di sini wifi di mana-mana, handphone nempel diri kita, itu kan pasti ngeluarin elektromagnetik. Ya. Nah, ketika kita nggak grounding, itu masuk ke tubuh kita, ya sama seperti kayak petir ada groundingnya, listrik ada groundingnya, ya kita perlu untuk itu. Makanya bisa jadi penyakit dan segala macam. Ada joke mengatakan gini, penemuan paling keji di dunia itu sebenarnya bukan bom atom dan nuklir, tapi adalah sepatu dan sandal, karena dia memisahkan kita dengan ibu kita. Wow. Yes. Makanya banyak penyakit yang sekarang aneh-aneh ya. Inilah ono lah yang dulu kita mungkin gak pernah kepikiran gitu, karena memang kita udah balik lagi jadi nggak ngejejak bumi. Itu bener ya bahasanya. Jadi 10 tahun ini kamu 51 tahun. Well, from my point of view you still very fit. Tapi kan banyak orang yang fit juga sebetulnya banyak penyakitnya, bener gak? Yeah. We never know inside gitu. 10 tahun ini semenjak kamu ini, it's a life changing, right? Lifestyle yang betul-betul berubah gitu. Betul. Apa yang paling signifikan kamu rasakan? Ada any special disease, sakit penyakit yang kamu rasakan? Atau justru tidak merasakan? Enggak. Sampai sekarang enggak. Tapi dulu secara fisik enggak seperti ini. Kalau lihat 5, 6, 7 tahun lalu, Gobin enggak seperti ini. Yang rubah itu sebenarnya yang paling signifikan adalah breathing. Nafas itu sebenarnya kunci atau sesuatu yang dilupakan orang, dan mungkin ini adalah satu hal yang sangat penting, fundamental yang sangat penting, tapi nggak di otak-atik. Kalau kita ke dokter selalu ngomongin soal makan, soal olahraga, tidur, mindset, jangan stres, tapi pola yang satu ini, pola nafas, kenapa nggak di otak-atik? Ya kan? Nggak pernah dokter tanya nafas kamu kebanyakan, nafas kamu bagaimana? Nggak ada. Tanyanya makanannya gimana, gorengan atau enggak, tidurnya gimana, olahraga enggak, itu selain resep tentunya. So 4 pola ini selalu ditanyakan, tapi pola nafas nggak ditanyakan. Yang lucu, kita itu kalau makan cuma 3 kali sehari, olahraga sejam itu udah banyak sehari, ya kan? Tidur dari 5 jam ke 7 jam cuma 2 jam. Mikir kalau kita tidur kita nggak mikir. Tapi satu-satunya yang selalu digunakan sepanjang hidup kita hanya satu, dari lahir sampai mati, yaitu nafas. Kita nggak pernah otak-atik. Kalau kita salah nafas ya salah hidup, karena 24 jam kita salah. So breathing itu membuat perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan saya. Jadi bukan cuma barefoot ya, tapi including juga how the way you breathe, bagaimana caranya bernafas. Yang kadang-kadang kita tiap hari we take things for granted gitu ya. Kopi juga makanan ya, semuanya sekarang kamu you're vegan. Oke, vegan ini apakah karena berhubungan dengan your grounding, balik kepada nature, jadi you decided to be vegan and plant-based? Enggak, awalnya itu saya pingin vegan atau vegetarian. Dulu nggak ada istilah vegan ya, vegetarian. Itu sejak dari kecil. Tapi kemudian baru bisa melakukannya 31 tahun lalu. Oke. Di umur 19. Jadi sebelum kamu barefoot, kamu sudah vegan? Iya, jauh. Jauh sebelum itu. Pertama kali vegan. Nah, so it has nothing to do with this? Enggak. Okay. Enggak. Itu karena menurut saya nggak adil untuk hanya menyenangkan lidah, saya harus memisahkan antara induk dan anak ayam contohnya. Atau hanya untuk mengenyangkan perut saya harus membunuh kambing atau sapi gitu. Rasanya itu not fair. Jadi itu pemikiran yang berbeda lagi ya. Oke, balik kepada kamu barefoot. What's obstacle, tantangan yang paling kerasa? Karena aku honestly hidup hampir 42 tahun di Jakarta, nggak pernah melihat orang tiba-tiba ke resepsi nggak pakai sepatu. Di airplanes juga aku nggak pernah lihat orang tidak pakai sepatu. Mall juga gimana? Sambil ngopi boleh nih. How you cope with these new things? Ya awalnya memang kelihatannya
nggak masuk akal gitu. Iya. Gimana bisa? Saya perlu 1 tahun, Mas. Iya. 1 tahun untuk membuat percaya bahwa ini oke loh dilakukan dimanapun, tapi tetap takut. Sampai akhirnya satu hal ini yang membuat takut itu hilang sebenarnya ketika saya ketemu sama Robert itu yang pentolannya si Soulman itu, foundernya. Saya tanya begini, Robert, boleh nggak kamu naik pesawat? Boleh, no problem. Oke, kalau seandainya tidak boleh gimana? Karena setiap minggu saya traveling, nggak mungkin dong. Ini pekerjaan saya harus hilang karena ini gitu. Terus dia keluarin satu benda, dan benda itu adalah sepatu yang bawahnya lubang. Jadi kelihatannya it looks like you're wearing shoes. Iya, tapi bawahnya you lubang. Actually not. Seperti itu. Begitu tahu itu, rasanya ketakutan yang segunung itu hilang begitu saja. Dan saat itu juga belum pulang rumah, saya langsung mampir ke Soul Sepatu pinggir jalan. Saya bilang suruh saya potongin. Jadi any kind of shoes sebenarnya bisa ya? Bisa. Tapi sudah bawa itu kemana-mana itu. Nih 24 jam saya bawa nih kemana-mana. Tapi nggak kepake. Dari 10 tahun itu cuma sekali kepake. Karena nggak masalah. Kecuali ada masalah baru saya pakai kan. Karena mukanya kali orang luar. Ya I'm sorry kadang-kadang ya to be honest kadang-kadang masih ada privilege yang karena kan kelihatannya not fully Indonesian gitu kan. Tapi sorry nih aku being skeptical karena aku nggak pernah lihat dan aku juga ngerasa emang bener ya bisa gitu. Kamu ke acara resmi gitu? Yes, saya pakai jas komplit bawa bare. Airplane mereka bolehin kamu nggak pakai sepatu? Sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak tahu setelah podcast ini jadi problem ya. Pak Jokowi, Pak, ini memang orangnya pengen Pak dan nggak ngerugiin siapa-siapa Pak. And then ke mall juga bisa? Ya semua. Kemarin saya ke Grand Indonesia. Oke. Next. Saat mall mengizinkan, how do you feel? Karena so many people will staring at you. Iya, ini menarik sekali. Orang Jakarta tuh kalau ngeliat bukan cuma gini loh guys. Atas sampai bawah. Bahkan mungkin some people di kontenin. How do you... Pertanyaan bagus banget. Sebenarnya saya mengharapkan ini. Jadi gini, ketika ada seseorang yang nggak suka dengan kita, mungkin dia nggak ngomong, mungkin mukanya mungkin bisik-bisik gitu ya. Terkadang dia ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, sementara saya ngerti bahasa itu gitu ya. Itu terjadi di Jangan terjebak dengan wajah. Dan apa yang terjadi? Kita punya tiga respon. Yang paling banyak adalah cuek. Dia gini, emang gue pikirin, lu mau ngomong apa, terserah deh. Dan ini sebenarnya responnya nggak oke. Oh really? Ini nggak oke. Ini apatis. Dia secara sistem syaraf parasimpatik tapi apatis. Berarti dia masuk dorsal vagal. Kemudian yang kedua adalah divide. Apa lo? Gue ini begini, ini karena ada misi sosial. Gue pingin fight ya. Ini masih lebih bagus daripada cuek sebenarnya. Oh wow. Yes. Dan yang ketiga adalah I understand. Saya menyadari bahwa orang itu diprogram oleh kehidupannya bahwa sepatu itu harus digunakan ke mall dan sebagainya. Sehingga kalau dia nggak suka dengan aku, bukan berarti dia nggak suka dengan pemikiran yang dia lihat dengan pemikirannya dia gitu. Jadi sebenarnya adalah bahwa ya ini bukan masalah baik apa buruk, dia cocok atau tidak, ya kan? Kalau programnya adalah orang harus pakai sepatu karena kalau enggak bisa begini. Dia melihat itu, dia heran, kemudian dia begini. Sebenarnya dia sedang berhadapan dengan pikirannya sendiri, ya kan? Bukan ke saya gitu. Jadi sehingga saya mengerti pemikiran orang-orang itu. I understand. Sehingga tidak ada keinginan untuk kamu tahu nggak? Saya itu begini nih untuk begini. Misinya itu sosial. No. Dan saya juga nggak cuek. Emang gue pikirin, lu mau mikir apa itu urusan kamu, bukan itu. No, it's not. Bukan dua ini yang respon, tapi yang satunya I understand. So when people staring at you, kok aneh banget sih. Mohon maaf ya, ODGJ ya? Apa sih ada dong yang mikir, kok maaf nih. Ini pemikiran yang orang paling basic ya. Masih baju rapi, masih ganteng. Kayaknya ODGJ baru ya, ya gitu kan? Siannya keluarganya di mana? Pasti ada yang mikir gitu, Bin. Ya nggak apa-apa. How the way you respond? Nggak apa-apa kan? Orang memikir apapun tentang dirinya itu kan nggak ada hubungannya dengan saya. Saya nggak baik, saya nggak buruk. Saya adalah saya. Kalau seandainya saya berbicara dan di podcast ini ada yang bilang, wah Gobin oke. Ada juga yang bilang, Gobin gini. So apakah saya baik, apakah saya buruk? Enggak, saya adalah saya. Kalau ada orang menghina saya, sebenarnya ini bukan masalah saya baik apa buruk. Tapi apa yang saya katakan itu tidak sesuai dengan apa program yang ada di dalam dirinya. So, nggak ada
semua hinaan itu tidak mendefinisikan siapa diri saya, hanya mendefinisikan siapa dirinya. It's not gonna change the value of yourself gitu ya. Dan setiap orang tuh sebetulnya punya pemikiran karena yang tadi Gobin bilang benar, program yang sudah bertahun-tahun dari kita kecil, the value that our parents selalu ajarin kita, dan ya sistem sosial di sekitar kita bahwa ya memang kita melihatnya kok aneh karena dari kecil kita taunya ya wherever you go you have to wear shoes gitu ya. Oke. Jadi sudah terbiasa berarti ya Bin dengan orang lihat dan segala macam gitu. Oke, and then apa yang paling signifikan yang kamu rasakan dengan kamu sekarang tidak pakai sepatu? Paling signifikan yang pertama adalah saya merasa nyatu dengan alam. Setelah 2-3 tahun berjalan itu saya merasa ini nggak ada penelitiannya, ini hanya subjektif saja. Saya merasa dekat dengan alam. Orang dulu itu kan sangat dekat dengan alam kan. Kalau dia lihat awan itu dia tahu oh ini akan jadi badai. Dia lihat ombak, oh ini banyak ikannya. Mereka dekat dengan alam. Tapi kita kan hari ini terlalu jauh dengan alam kan. Bahkan kita takut sekali dengan alam ini sendiri. Kalau kita mau melihat bahwa penelitian mengatakan bumi ini tercipta sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Alam semesta ini kurang lebih 13,5 miliar tahun lalu. Baru manusia modern sekitar 100-200 ribu tahun lalu. Artinya bahwa kalau dijadikan jam ya, umur alam semesta ini 24 jam, manusia itu baru 3 detik di bumi ini. Wow. Baru 3 detik, berarti sangat-sangat mudah. Artinya ekosistemnya terbentuk dengan sangat baik, baru kemudian datanglah manusia nih. itu ada. Tapi kan kita takut dengan alam ini. Matahari, wah ya sekarang aja zamannya pandemi orang mulai berjemur. Dulu kemana? SPF 50, 60 kan lakunya luar biasa kan. Iya. Kita hujan takut, padahal aneh banget hujan pusing, tapi mandi pakai shower nggak masalah gitu. Nah jadi sebenarnya alam sendiri oke banget, bagus. Maksudnya kalau kita bersahabat dengan alam ya otomatis kita akan merasakan begitu banyak benefit gitu. Benefit untuk diri secara pribadi saat lu grounding tuh apa? Yang lu rasakan untuk for your personal life? Ya seperti tadi saya bilang bahwa penelitian earthing itu detak jantung lebih oke, tekanan darah lebih oke, mood lebih oke, tidur lebih nyenyak, inflamasi lebih gampang untuk berkurang. Itu secara fisik dan mental itu yang dirasakan. Tapi secara emosi saya merasa dekat dengan ibu kita, ibu ini, our mother earth itu merasa terhubung. Ketika seandainya saya pernah nyoba 1-2 kali pakai sandal atau sepatu hanya check on, cuma pengen nyoba gitu, seperti di penjara gitu. Seperti di penjara. Jadi, aduh ini kok nggak enak banget. Lepas, kemudian ini rasanya bebas. Gara-gara kau memang udah tebel banget lagi. Gimana gua nggak mau nyatu sama Ibu Pertiwi ya? Coba dulu ya, kita coba ya kan. Oh gitu. Jadi bisa rasa ya. Oh, ini ada permukaan. Lu bener-bener bisa merasakan langsung ya, Bin? Iya. Kalau nginjak sepatu itu kan nginjak hal yang sama terus nih. Sama. Iya. Kalau ini kan setiap berbeda-beda kan? Jadi sense lo juga sebenarnya bermain ya Bin. Kayak ini kan nih, gue the whole time I was sitting here doing my podcast, I never knew. Ini rasanya, gue pikir ini cuma kayak motif, ternyata ada permukaan yang kasar. Jadi sense lo lebih bermain. Betul. Gitu. Oh oke. Dengan di TikTok atau bersama dengan Nes itu dikatakan bahwa kamu juga berjalan bukan hanya di aspal, tanah, tapi juga di es. Salju. Di mana dan for the first time kan gini, saat kamu kalau kita kan terbiasa dengan panas, kamu hidup di Bali, hidup di Jakarta, tapi begitu kamu aku nggak tahu negara mana, kamu tahu kamu akan pergi ke snow, ada anxiety nggak, ada kegelisahan yang kayak is it gonna be that cold gitu? Iya. Itu tahun 2016 awal kenapa saya belajar breathing karena pada saat itu saya kepingin ke Jepang bukan untuk jalan-jalan tapi untuk belajar tension and trauma releasing exercise itu, penemunya ada di situ. Saya kepingin belajar, tapi waktu itu Jepang udah winter. Terus bagaimana saya bisa bertahan di kondisi winter itu? Itu kamu udah barefoot tuh ya? Udah barefoot 4 tahun. Wow. Nah pada gelisah kan, mau pakai sandal, sepatu, belum rela hati ini. Tapi bagaimana saya kepingin belajar juga? Nah disitulah kemudian belajar breathing. Dengan sambil jalan di snow itu? Iya, enggak, maksudnya sebelumnya sudah latihan dulu. Kurang lebih 7 minggu sebelum berangkat itu saya latihan breathing intense dan begitu pas sampai ke Jepang 15 hari ya fine. Pada saat kamu menapakkan kaki snow salju, of course it was cold ya karena kan ini bukan magic yang tiba-tiba baal nggak berasa segala macam gitu. Tapi when you feel that cold yang benar-benar intens banget, gimana kamu handle-nya?
nafasnya seperti apa? Breathing-nya, jadi memang ketika kita breathing tertentu, tubuh kita jadi less sensitive. Maka itu kemudian di sana pun saya mandi dengan air es. Sekarang setiap hari. Kalau di rumah saya mandi dengan Kamu udah nggak mandi air hangat lagi? Enggak. Mandi air dingin? Air dingin. Dingin apa naturalnya air aja? Ya kalau seandainya di luar rumah, maksudnya di luar Bali, di rumah saya gitu ya nggak ada freezer ya otomatis mandi air biasa. Tapi begitu sampai ke rumah ya saya mandi air es. Mandi air es? Iya. Ini maksudnya berendam pakai air es gitu. Iya, aku sih tahu tuh ice bath yang benar-benar dingin banget. Betul. Tapi kan biasanya kalau atlet melakukan itu untuk recovery kalau ada inflamasi segala macam. Tapi nggak lama gitu Ben. Jadi sebentar and then mereka langsung coba. Kalau kamu gimana? Iya, saya satu berendam, memang nggak lama, 5-10. Ini dengan es batu ya guys? Es batu. Yang kedua adalah dari freezer itu, dari ice bath itu ada kita kasih shower. Jadi shower pakai air es itu. Wow, how do you feel after that? Oh, feel great. Itu jadi kalau udah lama nggak pulang gitu, aduh kangennya mandi es itu. Mandi es itu ya? Mandi air es itu. Ya. Wah, kalau sekarang anak-anak keluar aja begitu hujan, dikena air hujan, masuk, basuh lagi pakai air hangat gitu kan? Iya, sekarang kan kita kayaknya hampir tiap hari air hangat. Oke, kamu mandi, kamu bilang kamu tidak pakai lagi sabun, tidak pakai shampoo, tidak pakai, pokoknya all those produk nggak pakai. Ya. Jadi kamu mandi gimana? Air. Air tok. Ketek, air tok. Air tok, semuanya air. Sampo juga semua. Ya. Pernah bau ketek nggak? So far sih I don't smell anything ya gitu. Maka tadi itu pertanyaan aku, kok kamu bisa nggak bau gitu loh? Iya, jadi kebanyakan orang salah berpikir bahwa bau itu dari keringat. Keringat nggak pernah bau. Keringat itu steril. Yang bau itu adalah bakteri yang nempel di kulit. Dan beberapa ada jenis-jenis kulit yang disukain oleh bakteri sehingga dia berkembang, dan ada juga yang tidak disukain. Jadi sampai berapa hari pun nggak akan bau seperti itu. Wow. Okay? Nah, bakteri yang ada di kulit ini identik dengan bakteri yang ada di usus. Dan bakteri yang di usus berkembang sesuai dengan makanan kita. Jadi maka itu kenapa bule kok bau keju, ya kan? Iya. Bau kari, itu bener loh guys. Iya. Betul, karena ketika kita makan otomatis kan tubuh kita akan mengembangkan bakteri-bakteri itu aja kan. Iya. Itu. Maka itu beda-beda. Nah, kalaupun bau, kalaupun bakteri itu berkembang, pasti berkembangnya daerah itu aja. Iya. Jadi kita perlu cuma beresin yang daerah-daerah itu aja sebenarnya. Dan untuk membereskan daerah itu ya kita nggak perlu kimia-kimia seperti deodoran yang apalagi antiperspiran dan sebagainya begitu. Karena ada yang mengaitkan antara munculnya deodoran dengan kanker payudara. Iya. Banyak munculnya kanker serviks dengan penggunaan pembalut seperti itu. Saya berpikir bahwa ada begitu banyak bahan alami yang kita bisa gunakan untuk mematikan bakteri. Ya gunakan itu saja kalau itu terjadi. Back to nature. Iya. Sikat gigi, odol. Kalau kamu kan harus ngomong, you train so many people. Iya. Kalau kamu bawa mulut gimana? Enggak. Jadi begini, lagi-lagi kita itu selama berpikir, ada nggak orang yang mandi 3 kali sehari tetap bau? Ada. Ada juga orang yang udah sikatan juga tetap bau. So kita mesti tahu baunya dari mana. Apakah ada gigi berlubang atau ada peradangan atau asam lambungnya yang nggak oke seperti itu cerita lain. Jadi walaupun dia gosok gigi berapa kali tetap pun bau mulut. tetap bau. Iya. Terus bagaimana dengan bakteri yang ada di mulut? Iya. Kita mesti tahu bahwa emang ada bakteri buruk. Tapi juga begitu banyak bakteri yang baik. Seperti itu. Nah, saya berpikir hampir semua pasta gigi menggunakan deterjen. Iya. Masuk akal nggak sih kita masukin deterjen setiap hari di mulut kita? Oke. Memang sih dia akan mematikan bakteri baik, tapi protein atau zat-zat yang melindungi gigi kita juga akan rusak. Oke. Gitu. So, jadi kamu kalau makan, habis selesai makan apa kumur-kumurnya gimana? Kumur ya minum air atau sebagian harus kita minum airnya mesti cukup. Oke. Bukan cukup itu dalam arti sampai air seni kita jernih. Iya. Yang kedua adalah saya menggunakan apa yang disebut oil pulling. Oil pulling itu jadi itu resep Ayurveda gitu, yang dimana kita pakai VCO atau minyak wijen tapi yang cold press. Pagi-pagi sebelum kita makan dan minum apapun, ambil 1 sendok, kumur-kumur 15 menit. Ini VCO ya? VCO atau minyak wijen. Tapi bukan minyak wijen yang dijual pasaran itu yang udah masih pure, yang cold press. Cold press. Nah kemudian kumur-kumur 15 menit kurang lebih. Nah kemudian dibuang. Nah ketika dibuang itu riak yang di dalam ini keluar. Karena waktu kita tidur kita itu kan ada proses detoksifikasi, tapi nggak sampai penuh. Jadi kita bantu pengeluaran itu. Nah setelah itu saya ambil garam kumur-kumur untuk
bersihkan sisa-sisa minyak itu, sudah selesai. Kalau saya mau sikat gigi ya pakai air saja, atau kalau enggak sekalian di sikat gigi itu saya kasih garam sedikit, saya kasih itu pokoknya everything that natural ya. Ya, Oke, make sense. Bin, tapi kamu udah teknik untuk bernafas dan segala macam. Kalau you sekarang pergi keluar, and then it's very hot day now, terus kamu jalan di aspal, you still feel that heat ya? Yes. Masih rasa panas dan segala macam. Jadi suka gini, ouch gitu nggak? Enggak. Jadi ya emang awal-awal begitu, apalagi turun dari bandara gitu kan. Kemudian itu kan panas banget. Barata gitu, ya kan. Terus jalan cukup panjang. Itu gimana? Panas. Awalnya gitu, tapi lama-lama kan akan biasa. Sama seperti kehidupan, Mel. Ya. Ketika kita ada masalah, kita berhenti di situ cukup lama, kita akan gosong. Ini kepanasan gitu loh. So move on, tetap berjalan. Makanya Anda gosong. Karena Anda di situ-situ baik. Moving on, dude, ya kan? Yes, so as much as it's hard, you can feel the heat, tetap harus jalan ya. Tetap harus jalan. Karena kalau enggak ya otomatis kita akan lebih panas lagi. Tetap berjalan. Dan ya sama seperti sepeda. Sepeda itu bisa seimbang ketika berjalan. Iya, kalau berhenti pasti jatuh. Pasti unbalance. So keep walking. Jadi sebetulnya hidup juga seperti itu ya. You gotta keep forward, jalan terus walaupun kadang-kadang harus tertatih-tatih, Cael bahasanya. Oke, gue akan keluar sebentar ya. Pengen jalan nyobain sama Gobin. But before that, I know that we don't have much time karena kita ngobrol panjang nih. Boleh ajarin nggak sedikit? Kamu dari tadi you mention couple of times teknik untuk bernafas. The ease is, I know ini harus ada kelasnya mungkin ya. Tapi yang paling gampang nafas itu seperti apa harusnya? Satu, kalaupun lupa semua pelajaran hari ini, ingat satu ini aja, selalu bernafas dengan hidung. Bernafas dengan? Hidung. Lu dengan insang sih, dengan hidung. Iya. Emang kita? Iya, emang pertanyaan selalu gitu. Emang gue napas pakai apaan, Pin? Penelitian mengatakan bahwa manusia sekarang modern 50% dalam skala yang biasa, skala ringan sampai parah itu bernafas dengan mulut. 50%. Oke, dan waktu kita tidur sampai 70% kita bernafas dengan hidung. Iya, makanya ngorok. Iya. Jadi maka itu saya ngajarin untuk mouth tape supaya tidur dengan pakai tape. Di mulut. Supaya selalu nafas dengan hidung. You have to try. Besok kabarin saya bagaimana enaknya tidur dengan itu. Bangun lebih segar. Nah itu aja, bernafas dengan hidung itu akan meningkatkan intake oksigen dalam tubuh kita sampai 20%. Jadi sebelum emak ngomongin soal DHA, AA, kolin, dilihat susunya umur berapa sebagainya. Ingat ya, otak kita ini, otak manusia itu walaupun beratnya 2%, dia perlu 20% oksigen. Kalau anak masa pertumbuhan itu sampai 50%. Saya nggak bilang bahwa zat-zat itu nggak penting, tapi otak kita ini perlu dua hal yang sangat utama. Yang pertama glukosa, yang kedua adalah oksigen. Glukosa itu dari lemak kita dibakar itu bisa sampai berhari-hari. Tapi oksigen ketika kita nggak bernafas benar 3 menit aja, itu maka masalah di situ. Nah coba lihat anak-anak yang pintar di sekolah, mulut tertutup, mata tajam, anak yang kurang pintar. Wah bener kita Ya kan? Kita SD udah gitu. Oke. So simple itu ya, bernafas dengan menggunakan hidung. Yang kedua adalah lambatkan nafas. Karena hari ini, manusia itu hampir sebagian besar melakukan apa yang disebut hyperventilation, yaitu bernafas melebihi daripada yang seharusnya. Pernah ketemu nggak orang yang marah-marah dengan nafas lambat? Pernah ketemu nggak? Enggak sih, pasti ngebut nafasnya. Ya, maka itu kita ketika marah, ngatur emosi itu susah, maka yang paling gampang dirubah adalah nafas kita. Ketika, mau stres nih, ayo tenang, jangan stres, nggak bisa. Otak terhubung dengan jantung terhubung dengan nafas. Karena kita tidak bisa intervensi otak kita nggak bisa intervensi jantung kita, maka yang diintervensi nafas. Ketika nafas kita lebih tenang, lebih pelan, semuanya ngikutin Maka itu ada yang mengatakan, when you own your breath, nobody can steal your peace. Wow, that's nice. Oke, sebelum kita keluar, give me just tiny little bit the essence of life according to you, dengan yang sekarang you udah melakukan hidup yang aku ini sih amazed ya dengan what you do gitu. Apa sih the essence of life? Banyak orang yang melihat bahwa hidup itu mengejar popularitas, mengejar harta yang nggak pernah habis, and many people actually racing towards happiness yang tidak pernah mungkin sampai mereka mati bisa mendapatkannya. What life according to you?
Kalau kita ngomong soal barat ya, barat itu selalu fokus pada hidup itu punya tujuan. Yeah, the Harus purpose of dikejar. life, Ya, right? Dikejar. Yeah. Begitu dikejar, dikasih lagi tujuan. Tentu ini nggak salah. Yeah, yeah. Itu adalah nggak ada baik buruk. Tapi saya lebih suka dengan yang di timur yang mengatakan hidup ini lila. Lila itu permainan. Dia bermain seperti anak kecil. Dia bermain sana ke sini dan sebagainya. Sehingga setiap kali dalam kehidupan ini kan pasti ada naik turun dan tapi selama ini kita selalu diajarin sesuatu yang berkebalikan. Oh, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Yes. Besok harus lebih baik You dari have hari to be ini. the better person of you yesterday. Hari ini cuaca cerah, besok harus lebih cerah, lusa gosong semua. Yang mana bisa seperti hidup itu ya naik turun. Tapi bagaimana kita bisa tetap ketika di atas kita juga senang, ketika di bawah juga senang. Rumusnya saya bilang orang-orang seperti ini adalah gelarnya S4. Sakit senyum, sehat senyum. Susah syukur, senang syukur. Setiap saat selalu sempurna. Nah, itu seperti itu. Jadi ya, just enjoy, Bermain ya? enjoy Iya. anak kecil seperti itu. Tapi Iya. kita kan selama ini kan nggak begitu. Iya. Waktu kita kecil, kita berantem sama teman kita. Aku benci sama kamu. Seumur hidup aku nggak mau ngomong sama kamu. Iya. 5 menit kemudian dia Udah baik ngobrol. lagi, iya. Air mata belum kering dia udah ngobrol. Iya. Kita orang dewasa, katanya udah belajar agama, sopan santun, bagaimana ngatasin stres dan sebagainya. Kita belajar pendidikan yang nggak karu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita punya konflik, kita bilang apa? Nggak apa-apa Mbak Yu, nggak apa-apa, santai aja. Udah aku lupain kok. Tenang aja, aku juga nggak inget. Tapi sampai 5 minal aidin masih aja diinget terus. Betul? So artinya kemampuan kita harusnya dulu itu kan gampang melepas. Betul. Kenapa kok sekarang malah begini? Hold on to. Di luar sana ada tulisan jangan membuang sampah itu udah ribuan jutaan kali kita baca. Tapi nggak dilakuin Tapi juga. lihat orang itu. Practice makes perfect, Yeah. you think? Practice make progress. Tepat. Makes progress. So, itu yang saya lakukan setiap saat. Contohnya waktu buku saya itu copy life. Jadi setiap orang boleh mengcopy sebagian seluruh buku saya, diganti nama saya dengan nama orang lain. Fine. Itulah praktek keikhlasan. Thank you so much. Wow, I learned many things not only about barefoot, tapi again this is a personal choice. Dan yang paling menarik adalah karena kamu melakukannya untuk membantu anak-anak untuk bisa sekolah, is it? Sorry, Apa aja sih? apapun juga, tapi untuk well-being dari anak-anak Raise Indonesia. awareness agar orang-orang untuk melakukan sesuatu. That's very nice. Aku sekarang pengen cobain ya sama Gobin keluar. Ini lagi panas banget nih. Coba untuk jalan sedikit ya. Gimana rasanya untuk grounding? Buat aku yang cewek-cewek lihat tuh sepatu gue segini kan. Kita coba ya Bin? Boleh ya? Oke, let's give it a try. Kita pengen jalan keluar. Ini ada beda-beda. Ada aspal. Terus ada apa mas namanya mas? Apa? Paving block. Paving block. Ya jadi kan beda-beda. So we can sense gitu ya Bin? Yes. Mr. Rempong juga pengen ikutan. Oke, ayo Bin, kita jalan ya, cobain ya. Oke. Ini sih masih nggak terlalu panas. Aspal deh, menurut gue yang panas. Ini lo kalau jalan gini Bin, lo nggak ngeliat-ngeliat nih, maksudnya takut ada apa-apa gitu tuh nggak? Jalan aja biasa. Selama ini baik-baik aja. Oh, nah ini kalau jalan gini teknik breathingnya diatur nih. Nah, tetap pakai hidung. Kalau bisa sih lambatkan nafas. Itu lebih oke. Ya. Oke. Kita coba jalan di aspal. Tuh Bin, gimana Bin? Tak kalau ada ludah orang bagaimana? Kena dong kaki gue yang udah pedicure. Ya Allah. Jangan ketawa ya. Gue lagi nyobain ini namanya grounding. Lu pada ketawa aja. Lu cobain copot sepatu lu tuh. Membumi sayang. Tuh, oke. Oh aspal gini. Ini aspal lagi nggak terlalu panas nih. Nggak pernah nih udah. Waktu Tuh. kecil mungkin ya. Kalau kayak minyak-minyak Tapi gini? Iya, yang ya dipilih aja. Dipilih mana yang ini. Tapi ya. Coba deh ke situ deh kita jalan. Pak, assalamualaikum. Kata bapak nih ngapain nih orang berdua? Udah ngaco kali. Dia jalan pakai kaki tuh pak, nggak pakai sepatu. Tuh ditawain loh bapak. Tuh oke. Oh gini rasanya. Jadi lo tuh bisa benar-benar merasakan semua nih sensasi-sensasinya ya. Iya, itu dia. Itu keunggulannya atau boleh bilang rasa itu nyaman banget kalau kita bisa nginjak berbagai hal gitu. Apa pak? Latihan nggak pakai sepatu biar nggak remetik. Biar apa? Biar nggak remetik. Oh, bagus nggak pakai sepatu biar nggak rematik, bener ya pak? Oh tuh orang tua zaman dulu ngerti tuh biar nggak rematik tuh. Oke, jadi kalau kayak gini-gini, lu jalan biasa aja gitu ya, nggak ngeliatin takut ada paku. Mohon maaf, kalau ada kotoran ayam gimana? Ada teh kotok gitu.
Ikan banyak kita tekotok. bisa milih yang di mana yang kita injak begitu. Right, Tapi oke. otomatis kok kita itu tubuh kita itu pinter sebenarnya. Iya, adjust Kita sendiri aja ya, Bin? Bener-bener yang meragukan. Oh, wow, tuh guys, anak kota guys. Gue mau nyobain ntar minimal setengah jam dulu deh. Tuh, gimana rasanya? Tapi enak ya? Ternyata enak loh, Bin. Iya kan? Wow, ini kamu kapan pulang ke Bali? Hari ini Hari ini pulang ke Bali? Naik pesawat? pesawat. Nggak pakai sepatu juga? Guys, tadi yang ketemu sama Gobin ya, kalau sampai dia pakai sepatu bilangin nama gue ya. Karena gue masih amazed, jangan-jangan gimmick nih Gobin. Bin, thank you very much. Terima kasih ya. Thank you for sharing. Rasanya ternyata menyenangkan untuk grounding, menyatu kepada Ibu Pertiwi ya. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ada satu hal yang baik dari obrolan aku bersama dengan Gobin. Thanks guys for watching. God bless you all. Bye. Sip, thank you.